Foto ini adalah dokumentasi kita pada saat kita akan pergi ke Temanggung untuk melakukan pemetikan kopi. Setelah perjalanan yang cukup panjang, akhirnya kita sampai di Temanggung dan kita berada di kebun kopi milik Kak Hilda. Di sini Kak Hilda sedang menjawab pertanyaan para mahasiswa yang sedang bertanya mengenai beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan kopi dan juga kebun kopi yang dimiliki oleh keluarga Kak Hilda. Dan ini merupakan suasana pada saat kita sedang berada di kebun kopi. Dan di sini kita itu bebas untuk bereksplorasi loh guys. Pada satu pohon kopi, setiap buah punya waktunya sendiri. Buah yang berwarna merah merupakan tanda bahwa buah itu sudah siap dipanen. Sementara buah yang berwarna hijau masih belum siap untuk dipanen. Dan di antara warna merah dan hijau, inilah proses seleksi dimulai. Hanya buah yang terbaik yang bisa dipilih, karena kualitas kopi ditentukan sejak ia masih menggantung di ranting. Sekarang kita masuk ke tahap pemetikan kopi. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa buah kopi yang dipetik adalah buah kopi yang berwarna merah yang dimana menandakan bahwa ceri itu sudah matang dan siap diuji. Proses ini tuh penting karena kita hanya memilih buah terbaik sebelum lanjut ke tahap berikutnya. Lalu setelah itu kita akan menguji tingkat kemanisan menggunakan Brixmeter. Brixmeter merupakan alat khusus yang digunakan untuk mengukur kadar gula atau tingkat kemanisan pada buah. Dan pada kopi ini, tingkat Brix membantu kita mengetahui kualitas buah sebelum diolah. Dan semakin tinggi nilai Brix, biasanya semakin baik potensi rasa bijinya, karena menunjukkan bahwa buah kopi matang dengan optimal dan menyimpan cukup gula alami. Dan cara menggunakannya itu cukup sederhana. Yang pertama kita mengambil sedikit cairan atau air dari buah kopi yang selanjutnya diperas atau dihancurkan ringan. Yang kemudian cairan ini itu diteteskan di bagian kaca pengukur dari Brixmeter. Selanjutnya alat Brixmeter ini akan menunjukkan angka tertentu yang disebut dengan nilai Brix. Dan nilai inilah yang nantinya akan membantu kita memahami karakter buah kopi yang sedang kita proses. Apakah sudah benar-benar matang, apakah potensinya bagus, dan semua ini bisa dilihat dari angka yang muncul. Jadi, dari memetik buah yang merah di pohon sampai menguji kadar kemanisannya, setiap langkah ini itu untuk memastikan bahwa biji kopi yang akhirnya diolah nantinya memiliki kualitas terbaik. Sekarang kita masuk ke tahap pengecekan kualitas buah kopi. Di sini setiap buah kopi tidak hanya dinilai dari warna luarnya saja, tetapi juga dari kondisi bagian dalamnya. Karena tidak semua buah yang terlihat bagus benar-benar layak untuk diproses. Saat buah kopi dibelah, kita menemukan satu hal penting, yaitu ada biji kopi yang berlubang dan tidak terbentuk sempurna. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa buah tersebut tidak cukup layak untuk masuk ke tahap pengolahan berikutnya. Lubang pada biji kopi biasanya disebabkan oleh beberapa faktor seperti hama dan bisa juga akibat dari pematangan yang tidak sempurna sehingga biji tidak berkembang dengan baik dan struktur di dalamnya itu melemah. Biji yang berlubang ini tidak hanya mempengaruhi kualitas fisik tetapi juga akan berdampak pada rasa akhir kopi. Sekarang kita masuk ke bagian yang gak kalah seru, yaitu melakukan pengukuran langsung di pohon kopi. Di tahap ini, kita bukan cuma melihat buahnya, tetapi juga memahami kondisi tanaman secara keseluruhan, karena kualitas kopi yang bagus selalu dimulai dari pohon yang sehat. Yang pertama, kita mengukur lebar dan tinggi daun kopi. Daun kopi yang lebar dan panjang menandakan pohon mendapatkan cukup sinar matahari dan nutrisi. Lalu setiap daun yang kita ukur itu memberi petunjuk tentang kesehatan pohon dan seberapa optimal proses fotosintesisnya. Dan percaya atau tidak, aktivitas sederhana mengukur daun ini ternyata cukup seru karena setiap daun punya bentuk dan ukuran yang berbeda. Dan setelah itu kita lanjut menghitung jumlah ranting yang ada pada satu pohon kopi. Ranting inilah tempat buah kopi tumbuh dan berkembang. Semakin banyak ranting yang sehat, semakin besar potensi produksi buah. Menghitung satu persatu ranting membuat kita merasa seperti sedang memetakan arsitektur alami dari satu pohon. Ternyata seru juga melihat bagaimana setiap cabang tumbuh dengan pola yang unik.
Selanjutnya, kita juga mengukur tinggi pohon kopi mulai dari yang paling pendek sampai yang paling tinggi. Pengukuran ini membantu kita memahami variasi pertumbuhan di kebun dan faktor apa saja yang mungkin memengaruhinya, entah itu cahaya, ruang tumbuh, ataupun usia pohon. Dan rasanya seperti sedang melakukan mini ekspedisi, mencari pohon yang paling menjulang dan membandingkannya dengan sekecil yang masih tumbuh di bawahnya. Lalu sekarang kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu mengukur pH tanah. Pengukuran ini itu penting karena pH tanah menentukan seberapa baik akar pohon kopi dapat menyerap nutrisi. Tanah kopi idealnya berada di kisaran pH 5,5 hingga 6,5, yaitu sedikit asam tetapi stabil. Dengan alat pengukur pH, kita mengambil sampel tanah lalu menancapkan sensor ke dalamnya. Angka yang muncul memberi kita gambaran tentang kondisi media tumbuh di kebun ini. Jika pH terlalu rendah, tanah bisa menjadi terlalu asam yang akan membuat akar sulit menyerap unsur hara. Sebaliknya, jika terlalu tinggi, nutrisi tertentu tidak bisa diambil oleh tanaman. Jadi, angka pH ini bukan sekedar data saja, tapi informasi penting untuk menentukan apakah pohon kopi tumbuh dalam kondisi terbaiknya. Dari seluruh rangkaian observasi yang telah kita lakukan, mulai dari memetik buah kopi yang matang, mengecek kualitas bijinya, mengukur daun, menghitung jumlah ranting, hingga membandingkan tinggi pohon, kita mendapatkan gambaran menyeluruh tentang kondisi kebun kopi ini. Kita tidak hanya melihat buah kopi, tetapi juga memeriksa berbagai faktor yang membentuk kualitasnya. Ketika kita membelah biji dan menemukan biji berlubang, kita memahami risiko hama dan pentingnya seleksi. Saat mengukur nilai Brix, kita tahu sejauh mana buah kopi menyimpan gula sebagai indikator kematangan. Dan dari seluruh proses ini menunjukkan bahwa kualitas kopi tidak hanya bergantung pada satu tahap saja, tetapi merupakan kombinasi dari kondisi pohon, tanah, buah, dan perlakuan manusia. Observasi lapangan seperti ini membantu kita memahami setiap detail yang berpengaruh pada rasa kopi yang akan dihasilkan. Selanjutnya kita masuk ke tahap yang paling ditunggu-tunggu, yaitu proses pengolahan biji kopi. Pertama, kami mulai dengan mengambil buah kopi yang sudah dipetik sebelumnya, lalu menimbangnya untuk mengetahui berat awal sebelum diolah. Setelah itu, buah kopi dicuci, dan pada tahap pencucian ini sekaligus dilakukan proses seleksi. Buah yang mengapung dan kualitasnya kurang baik akan dipisahkan, sedangkan buah yang tenggelam biasanya memiliki kepadatan lebih baik. Karena ada proses pemilahan, buah kopi kemudian ditimbang lagi untuk melihat berat bersih setelah seleksi. Setelah proses pencucian selesai, selanjutnya buah kopi masuk ke tahap pengupasan. Lalu biji yang sudah keluar diukur menggunakan Brixmeter untuk mengetahui tingkat kemanisan atau kandungan gula yang ada pada lendir buah. Lalu kelompok kami memilih melakukan pengolahan dengan menambahkan irisan apel ke dalam campuran fermentasi. Tujuannya untuk memberikan karakter rasa yang berbeda serta memengaruhi perkembangan mikroba selama proses berlangsung. Lalu setelah itu, fermentasi dilakukan selama kurang lebih 48 jam. Lalu selanjutnya biji kopi disortir untuk mendapatkan kualitas biji kopi terbaik. Setelah fermentasi selesai dan biji sudah dibersihkan kembali, tahap selanjutnya adalah roasting. Pada proses inilah biji kopi dipanaskan hingga muncul aroma khasnya, berubah warna, dan membentuk karakter rasa yang akan dirasakan saat diseduh nantinya. Dan ini merupakan foto before dan after setelah di roasting. Setelah proses roasting selesai, biji kopi kemudian dihancurkan hingga menjadi bubuk halus. Tahap ini penting karena tingkat kehalusan bubuk akan memengaruhi rasa dan ekstraksi saat diseduh. Bubuk kopi lalu diseduh dengan air panas dan aroma kopi akan mulai muncul, dan inilah momen ketika semua proses sebelumnya, mulai dari pemetikan, fermentasi hingga roasting, mengeluarkan hasil akhirnya. Setelah itu, kopi disaring untuk memisahkan ampas dari hasil seduhannya, sehingga hanya tersisa cairan kopi yang jernih dan siap dinikmati. Dan akhirnya, setelah perjalanan panjang dari pohon hingga cangkir, kopi tersebut siap untuk dinikmati.
Dari seluruh rangkaian proses, kita bisa melihat bahwa menghasilkan secangkir kopi bukanlah hal yang sederhana. Setiap detail mulai dari kebersihan buah hingga suhu air seduh menentukan karakter kopi yang akan kita minum. Kopi bukan hanya minuman, tapi juga hasil dari proses panjang, teliti, dan penuh kesabaran. Dan dari video ini, kita telah mengikuti seluruh perjalanan dari biji hingga menjadi minuman yang bisa kita nikmati bersama. Thanks for watching, bye!